Gadis pirang itu berjalan perlahan melewati gurun. Di belakangnya ada dua senjata berharga. Dia naik bus tanpa rasa takut. Posenya yang cukup provokatif membuat semua orang pusing. Lalu dia meletakkan kakinya yang panjang di kursi. Seorang penumpang di bus mulai menjulurkan kepalanya. Orang ini sama sekali tidak mengira ini adalah pertemuan. Pria yang gemetar itu mengeluarkan senjatanya. Sebelum dia sempat bereaksi, suara kematian terdengar dari dalam mobil. Nama wanita ini adalah Pirang. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang pembunuh wanita. Dan pria lainnya adalah John. Sedetik yang lalu dia berada di kasino mengobrol dengan gembira. Beberapa detik kemudian, penjaga keamanan mengurungnya. Dan alasan John ditangkap adalah karena kasino kehilangan topeng yang tak ternilai harganya. Ketika John berjudi, semua orang sangat curiga padanya. Dia dan staf keamanan kasino pergi bersama untuk menemukan topeng itu. Petugas keamanan langsung melemparkannya ke bagasi mobil tanpa ampun. Di saat yang sama, Gay sedang duduk di kamar mandi dan juga mendengar langkah kaki seseorang masuk. Blonde menendang pintu kamar mandi dan membukanya. Ternyata dia juga sedang mencari topeng itu. Si Pirang mendesak Gay untuk mencari tahu di mana topeng itu disimpan. Tapi dia tidak pernah menerima jawaban yang dia inginkan. Aku tidak memegang topeng itu. Jawaban yang salah. Gay juga sangat miskin, dia hanya punya sedikit uang receh di sakunya. Jelas sekali topeng itu tidak ada di tangannya. John di sisi ini merasa sangat tidak nyaman. Dia menusuk kursi belakang dan menjulurkan kepalanya. Namun dia menemukan bahwa dua penjaga keamanan yang menemaninya sama-sama tewas. Karena untuk menyelidiki semuanya dengan jelas, John harus pergi mencari sendirian. Dia pergi mencari setiap orang yang bermain dengannya. Pertama dia pergi ke rumah seseorang. Tanpa diduga, dia bertemu dengan seorang pembunuh yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Pembunuh itu menyandera Cindy. Saat keduanya sedang berontak, Cindy langsung menggigit si pembunuh. John kemudian bergegas dan meninju dia. Perasaan seperti ini, sangat menyegarkan. Pertarungan hebat. Gigitanmu juga tidak buruk. Sebelum mereka sempat beristirahat, Indian muncul lagi. Ia tidak banyak bicara dan langsung menanyakan di mana topeng itu berada. Tentu saja John tidak tahu. Indian segera mengeluarkan dua senjata dan melepaskan tembakan. John dan Cindy segera berbalik dan lari. Kalau bukan karena usia Indian yang sudah lanjut, kemungkinan besar mereka berdua sudah mati. John dan Cindy diam-diam membuka pintu. Mereka mencari harta karun yang nilainya sangat besar. Tanpa diduga, begitu dia memasuki ruangan, perguruan tinggi memberinya ketakutan. Dia membuat John jatuh ke tanah. Perguruan tinggi kemudian mulai mempertanyakan keberadaan topeng tersebut. Cindy mengingatkannya untuk memperhatikan di belakangnya. Tapi Colege mengira dia menipunya. Akibatnya, dia tiba-tiba terjatuh ke tanah. Kaki merah dengan tubuh jangkung dan berotot langsung muncul di depan mata mereka. Dia juga datang ke sini untuk mencari topeng itu. Redfoot tidak bisa memanen apapun jadi dia hendak membunuh John ketika Cindy membuatnya pingsan. Kemudian John dan dia segera berlari keluar. Mereka harus segera mencari topeng itu. Maka John segera mengajak Cindy ke rumah temannya yang lain. Pria ini gelap. Kedua belah pihak mulai saling menekan soal keberadaan topeng tersebut. Jadi Dark segera bersiap untuk saling menyerang. Blonde segera masuk dari pintu. Dia adalah orang yang kejam, jadi dia tidak perlu banyak bicara tanpa hasil apapun, dia langsung mengangkat senjatanya. Dalam waktu kurang dari 2 tembakan, dia membunuh Dark. Blonde kemudian membuka ranselnya untuk melihat tetapi tetap tidak menemukan topengnya. John dan Cindy terus melarikan diri namun ditangkap polisi. Polisi berlari ke sini untuk melihat. Mereka mengikuti John dan menemukan bahwa saudara-saudaranya telah meninggal sebelumnya. Kedua polisi ini mencurigai John yang melakukan hal itu. Jadi mereka menahannya. Tak disangka, orang yang berada di ruang tahanan sebelah adalah perempuan kemarin. Wanita ini memancing polisi untuk mencuri kunci. Jadi John bisa keluar. Sampai sekarang, Elvis adalah satu-satunya yang belum dia selidiki. Dia pergi untuk naik bus tetapi si Pirang sudah menunggu di padang pasir. Lalu hal serupa terjadi di awal episode sebelumnya. Benar saja, Blonde menemukan topeng berharga itu di saku Elvis. Semua yang mencari topeng itu kini sudah berkumpul. Di dalam mobil, mereka menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Blonde. Di atas tertulis bahwa jika ingin mendapatkan topeng tersebut, bawalah uang dan John ke Ersian Bridge untuk melakukan transaksi. Jadi semua orang mencapai tujuan akhir bersama-sama. Si Pirang ini bereaksi terlalu cepat. Dia tiba-tiba menghindar ke samping untuk menghindari kapak. Dia kemudian berbalik ke dalam rumah dan mengambil 2 senjata. Redfoot tidak takut sama sekali dan mulai menghindari peluru.
Kemudian dia bersandar di pintu dan mengeluarkan kapak kesayangannya. Blonde melangkah maju untuk menyelidiki. Tiba-tiba Redfoot menyerbu masuk ke kamar dan memukuli Blonde. Sebaliknya, dia dipukuli sampai babak belur oleh Blonde. Pirang tidak mudah untuk ditindas. Dia dan Redfoot terus bertarung bola balik. Lalu dia berdiri di atas meja dan menendang Redfoot. Sebelum serangan, pria tersebut merasa pusing. Kurang dari 2 detik kemudian, dia jatuh ke tanah. Saat Blonde melihat pistolnya, dia tertawa terbahak-bahak. Redfoot juga bukan tandingan Blonde. John hanya bisa membawa 2 koper berisi uang dan dengan patuh masuk ke kamar. Yang tidak disangka semua orang adalah John segera bergegas menciumnya. Ternyata mereka berada di tim yang sama sejak awal. Keduanya berencana membagi uang tersebut lalu kabur. Faktanya, ini adalah rumah John dan topeng itu juga ditemukan oleh keluarganya. Tak disangka, hal tersebut menarik orang lain yang berniat buruk untuk datang dan membunuh seluruh keluarganya. Hanya John yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Orang yang diam-diam mencuri topeng di kasino hari itu sebenarnya adalah John. Namun dia langsung ditangkap oleh rekan-rekan penjudinya. Dia dan Blonde melakukan sandiwara bersama yang disebut mencari keberadaan topeng itu. Sejak saat itu mereka membunuh semua orang pada hari itu. Dia mengembalikan topeng itu kepada pemiliknya. Kemudian dia mengambil uang itu sendirian dan melarikan diri. Setiap orang mempunyai tujuan yang sama. Tiba-tiba terjadi pembalikan yang tidak terduga. Tentu saja ini yang menjadi highlight film ini. Tidak ada keraguan bahwa episode itu adalah Blonde. Selain dia, Cindy dan wanita di kasino juga sangat cantik. Tidak tahu gadis mana yang paling kamu sukai?